kayak gawang terbang begitu. Menurut mereka julukan itu adalah gawang terbang. Hari ini juga kita akan lihat dalam setiap tujuan kehidupan kita, misalnya tadi permainan sepak bola, ada yang namanya penyerang. Seorang penyerang itu dia bertugas untuk mencetak bola atau gol. Terus ada yang bernama pemain gelandang. Pemain gelandang itu dia berfungsi sebagai penghubung atau yang tukar oper-oper antara pertahanan dengan penyerang. Itu gelandang punya tugas ya, saya kalau tidak salah. Jadi gelandang itu dia tidak bisa kasih sembarang, dia akan bawa ke yang penyerang-penyerang, kemudian dia akan serang dan dia akan oper. Itu tugasnya gelandang. Kemudian ada yang namanya gelandang itu juga dia bermain atau dia mengatur bola di tengah lapangan. Tidak bisa dari kiper yang datang dia mengatur, tetapi gelandang, seorang pemain gelandang itu dia bertugas untuk mengatur bahkan mengoper bola supaya bola itu tepat ke sasaran, tepat ke tujuan, kepada orang siapa yang memang sudah mereka sepakati untuk dia bisa menggolkan bola itu sehingga bola itu bisa masuk di dalam gawang. Nah, selain itu ada seorang bek. Orang biasa bilang back. Saya kalau main bola, saya baru tahu kalau back itu tugasnya tuh sebagai pertahanan. Jadi back, seorang back itu dia harus bertahan di tempatnya supaya bola itu jangan masuk ke gawang. Jadi dia berfungsi sebagai pertahanan belakang gawang supaya bola itu jangan masuk dalam gol atau tidak boleh mencetak gol. Dan juga ada seorang kiper. Tugas seorang kiper atau seorang gawang itu dia bertugas untuk bertanggung jawab untuk menjaga gawang dan mencegah bola supaya tidak masuk ke dalam gol atau di dalam gawang itu. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengan masing-masing fungsi masing-masing daripada pemain bola, demikian juga kehidupan kita hari ini. Setiap kehidupan kita itu mempunyai fungsi masing-masing di dalam tugas, tanggung jawab, paksaan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu kita punya fungsi masing-masing. Ibaratnya dalam satu tubuh kita 366 organ tubuh itu mempunyai fungsi masing-masing. Untuk mencapai kemenangan, setiap pemain harus bekerja sama. Cara bekerja sama, mereka berkomunikasi dengan teknik-teknik yang mereka main supaya tujuan mereka mencapai gol itu bisa tercapai. Kalau tanpa kerjasama, tanpa komunikasi yang baik di antara pemain sepak bola, saya percaya permainan itu sia-sia, hanya bikin habis-habis waktu, capek. Iya toh? Kalau punya sasaran, punya tujuan, pasti permainan itu akan berjalan dengan baik. Jika salah satu pemain tidak bekerja sama atau menjalankan tugasnya dengan baik, pasti seluruh tim itu akan marah. Kok tidak jaga baik, kok ini, kok yang salah. Jadi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita kembali sehubungan dengan firman Tuhan hari ini, dalam pembacaan firman Tuhan dalam kitab Efesus 4 ayat 15-16 ada beberapa poin yang akan kita belajar. Ada 3 poin yang kita akan diskusikan bersama-sama di sore hari ini, yaitu yang pertama, berpegang pada kebenaran dalam kasih. Itu ada di dalam ayat 15a ya. Ayat 15a mengatakan bahwa tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan di dalam kasih itu bertumbuh di dalam segala hal ke arah baik, ke arah Dia. Puji Tuhan. Berpegang pada kebenaran dalam kasih, kebenaran dan kasih. Kalau kita lihat Tuhan Yesus itu dia kasih ya. Kasih Tuhan itu sangat sempurna dalam kehidupan kita. Kasih manusia, pasti kasih Sandy kepada mama itu saya percaya terbatas. Kasih kita antara sesama manusia itu terbatas. Sekalipun ada, karena keterbatasan, karena yang lain-lain, pasti kita bilang tidak ada. Itulah kasih manusia, itu terbatas oleh ruang dan waktu, terbatas oleh sesuatu yang kita miliki. Tetapi kasih Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, tidak terbatas apapun. Bukti kasih Tuhan Allah itu sempurna. Dia memberikan anaknya Yesus Kristus kepada setiap kita. Dia mati, kemudian dia bangkit, memberikan kehidupan kepada setiap kita. Dan hari ini kita disebut anak-anak Kristus, karena Tuhan sudah membayar kehidupan kita dari dosa-dosa. Kebenaran dan kasih, ayat ini mengajak kita untuk memegang teguh kebenaran, namun melakukan dalam kasih. Kita tidak hanya berpegang teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini juga kita lakukan. Bagaimana caranya? Kalau firman Tuhan mengatakan kita mengasihi bukan saja dengan kata-kata,
Tapi kita mengasihi saudara, mengasihi teman, mengasihi orang tua, itu dengan perbuatan kita. Satu contoh misalnya, Dani, mama suruh ambil air. Kalau Dani melawan, itu buktinya bahwa Dani tidak mengasihi mama, tidak menghormati mama. Tetapi kalau pergi kita ambil melakukan apa yang orang tua inginkan, apa yang orang tua mau, itu bagian dari wujud kasih bahwa saya mengasihi orang tua, saya mengasihi saudara, mengasihi teman. Sedangkan kasih tanpa kebenaran bisa menjadi sesuatu masalah. Oleh sebab itu firman Tuhan sore hari ini mengajak kita bahwa kita terus berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Karena apa? Karena ayat ini mengajak kita untuk memegang teguh kebenaran. Selain kita memegang teguh kebenaran itu, kita melakukan dalam kehidupan kita sebagai wujud untuk kasih yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kita masing-masing. Berpegang pada kebenaran dalam kasih. Jadi kita terus berpegang dalam kebenaran dan kasih. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti tadi ibaratnya itu tim sepak bola. Kalau tanpa komunikasi yang baik di antara pemain, di antara pelatih, saya percaya mereka tidak akan mencapai gol atau tujuan akhir hidup mereka. Demikian kehidupan kita dalam rumah kita masing-masing, pekerjaan kita masing-masing. Ketika kita bekerja, melakukan pekerjaan kami masing-masing dengan penuh kasih, dengan baik, pasti kehidupan kita orang akan lihat, oh ternyata itu Ibu Doli begitu, Ibu Clara begitu, Ibu Iluka begitu. Jadi tanpa kita menjelaskan siapa diri kami, kasih Kristus, kebenaran yang kita lakukan itu memancarkan bahwa kami semua adalah anak-anak Allah. Itu bagian yang pertama. Oleh sebab itu, teladan Kristus itu sangat penting. Kristus adalah teladan yang sempurna dalam menyampaikan kebenaran dan kasih. Karena apa? Setiap pengajaran dan tindakan Tuhan Yesus itu penuh dengan kasih. Tuhan Yesus itu tindakan-tindakan Tuhan Yesus, ajaran-ajaran Tuhan Yesus, bahkan kehidupan pribadi Tuhan Yesus sendiri itu dia telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar sehingga tidak perlu kita juga sebagai orang Kristen kita tidak perlu menjelaskan bahwa saya orangnya begini, saya begini, dia begini. Tetapi ketika kita melakukan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kita telah menjelaskan bahwa kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertumbuh ke arah Kristus. Ada di ayat 15b. 15b mengatakan bahwa bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Puji nama Tuhan, kalau kita sudah belajar tentang kebenaran dan kasih, kita bukan saja berpegang pada kebenaran dalam kasih, tetapi kita terus bertumbuh. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang benar, sesuatu dengan penuh kasih, kita juga harus bertumbuh. Ibarat anak-anak kecil ya, ketika mereka kecil, orang tua kasih makan, kasih ASI, gizi yang cukup, memenuhi semua kebutuhan mereka. Harapan orang tua bahwa anak-anak itu dia harus bertumbuh baik. Tidak mungkin orang tua itu tidak ingin anaknya bertumbuh. Makanan yang mungkin ada, dia akan lebih mengutamakan anaknya daripada dia. Demikian firman Tuhan, demikian Tuhan Yesus bertumbuh ke arah Kristus 15b. Artinya bahwa kedewasaan rohani, ketika kita bertumbuh, pertumbuhan rohani adalah proses untuk kita menuju kepada kedewasaan di dalam Kristus. Ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang perubahan karakter hidup yang mencerminkan Kristus. Kalau tadi yang pertama kita berpegang pada kebenaran dalam Kristus, kita telah melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang menunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita kepada orang lain, kepada teman, kepada suami, anak-anak. Yang kedua adalah bagaimana kita bertumbuh ke arah Kristus. Kalau kita sudah benar, kita sudah hidup dalam kasih, pastinya kedewasaan rohani kita itu semakin dia bertumbuh. Kalau orang semakin dia baik, dia semakin jago, dia semakin ini, pasti dia punya badan semakin kuat, itu dia semakin sehat. Tapi kalau orang yang kurang gizi, yang kurang vitamin, itu pasti dia akan lemas, dia akan sakit-sakit ya. Demikian kita punya iman juga, pertumbuhan iman ke arah Kristus itu sama. Ini menandakan bahwa kedewasaan rohani kita itu sedang ada dalam proses menuju kepada kedewasaan Kristus.
Saya percaya orang yang tidak mengalami tantangan, orang yang tidak pernah sakit penyakit, mengalami sakit penyakit, orang yang tidak pernah menderita, itu dia orang yang tidak bertumbuh di dalam Kristus. Kadang kita bilang, kenapa ya orang yang selalu ibadah rajin, orang yang selalu pelayanan aktif, tapi bawaannya sakit-sakit. Karena di situ, kalau ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, itu iman rohani kita tuh sedang bertumbuh. Orang yang tidak pernah mengalami masalah, orang yang tidak pernah menghadapi tantangan, hidupnya enak-enak saja, itu saya percaya dia punya iman itu perlu dilakukan. Apakah dia sedang bertumbuh sehat kepada rohaninya, atau dia sedang ada dalam sesuatu yang bahaya? Karena ketika dia mengalami ancaman, ketika dia mengalami sakit penyakit, orang itu lebih parah sakitnya, lebih menderita daripada ibu-ibu atau daripada jemaat, daripada kita semua yang pernah mengalami tantangan dan persoalan. Karena kita sudah tahu. Tapi orang yang belum pernah mengalami hal itu, ketika badai datang, ketika tantangan datang, dia tidak akan siap dan dia akan langsung down. Dia akan langsung down, ataupun langsung dia mungkin bisa stres atau sakit. Tetapi ketika kita yang sudah biasa mengalami tantangan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan Yesus, mengiringi Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan inginkan, namun kita sakit, kita mengalami tantangan, Tuhan izinkan itu terjadi supaya iman rohani kita itu semakin diproses sempurna sama seperti Tuhan. Karena tanpa melalui tantangan, pencobaan, kita punya iman kesempurnaan itu, kita tidak bisa tahu apakah saya sedang bertumbuh baik atau tidak. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, oleh sebab itu kedewasaan rohani atau pertumbuhan rohani adalah penting sebagai suatu proses setiap kita untuk menuju kedewasaan kepada Kristus. Jangan bilang, saya ini ibadah aktif, saya ini berdoa aktif, baru kenapa ya sakit-sakit terus. Sakit-sakit terus, ya Tuhan izinkan itu terjadi. Karena di situ kita punya iman rohani itu semakin bertumbuh kuat, kita semakin Tuhan sempurnakan, semakin sempurnakan. Seperti ibaratnya batu merah ini, batu bata merah itu. Kalau dari tengah lihat mereka proses, kemudian semakin dibakar itu batu bata itu semakin kuat ya. Demikian kita orang Kristen, semakin kita mengalami tantangan, semakin kita mengalami pencobaan, mengalami kesusahan dalam hidup kita semakin diproses Tuhan untuk sempurna sama seperti Dia. Puji bagi nama Tuhan. Yang kedua itu menjadi satu dalam pelayanan, artinya bahwa setiap anggota gereja atau kita memiliki peran fungsi masing-masing dalam satu kesatuan. Seperti tadi ibaratnya ya, bola kaki, ada tim masing-masing punya fungsi, punya tugas dalam menjadi satu pelayanan, juga kita punya fungsi, punya tugas masing-masing. Di gereja misalnya, ada gembala yang punya tugas untuk dia bisa khotbah di minggu. Walaupun kami majelis ada, tapi kami tidak bisa khotbah pada hari Minggu, karena itu fungsi tugasnya gembala. Demikian juga kehidupan kita masing-masing, kita menjadi satu dalam tugas fungsi dan pelayanan kita supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang ketiga kita lihat yaitu menjadi tubuh Kristus yang terorganisir. Menjadi tubuh Kristus yang terorganisir artinya menjadi satu kekuatan, satu tubuh yang kita bisa kontrol baik-baik, kita bisa kelola baik-baik. Nah, terorganisir itu sama dengan kita memanage atau mengelola, melakukan mengarahkan dengan baik. Jadi setiap tubuh kita masing-masing itu kita kelola. Dalam ayat 16 kita bisa lihat ya di situ. Ayat 16 mengatakan bahwa daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji nama Tuhan. Mulut fungsinya ada ya. Mulut itu kita berbicara, kemudian berfungsi untuk mengunyah makanan atau untuk makan ya. Itu kita punya fungsi mulut ini. Kemudian mata. Kenapa Tuhan ciptakan mata di depan muka ya, di depan kepala, di depan wajah, tidak di belakang? Kenapa Tuhan tidak ciptakan matanya di belakang tapi di depan?
Tangan juga, kenapa tangan ini tidak Tuhan balikan ke belakang begini, tapi baru posisi begini, atau kaki, jangankan itu kaki, kenapa jari kaki kita berdiri, kenapa kaki jari tidak ke belakang? Menghadap ke depan. Iya, karena Tuhan itu punya tujuan dalam kehidupan kita masing-masing. Ini kan fungsi tubuh kita masing-masing ya. Ayat 16 itu bilang ya, tubuh Kristus yang terorganisir. Artinya suatu kesatuan ini kita harus atur secara organisir, kita kelola dengan baik, kita tata dengan baik. Artinya bahwa di dalam suatu pekerjaan, pelayanan, kerjasama menjadi suatu tubuh Kristus itu penting. Karena tanpa kita mengorganisir, tanpa kita menjadi satu di dalam tubuh Kristus, apapun yang kita lakukan itu pasti akan berbeda-beda. Tapi kita harus menjadi satu di dalam tubuh Kristus, seperti tubuh kita masing-masing. 366 organ tubuh tadi. Kenapa Tuhan ciptakan matanya di depan, tidak di belakang? Padahal dia bagian dari kepala, bagian dari atas kepala ya. Terus telinga juga dia harus menghadap ke depan. Kenapa tidak menghadap ke belakang? Kaki juga. Kenapa ke depan tidak ke belakang? Begitu. Bisa lihat mata, bisa dengar, iya, bisa bicara. Iya. Puji Tuhan. Walaupun saya punya tangan, ada tangan, berarti saya bisa ambil air dengan tangan ya. Kecuali orang yang tidak punya tangan, pasti dia akan ambil air dengan kakinya. Ataupun dia akan minta tolong orang. Ibaratnya macam saya buta, orang mau jalan, mau lihat, ini saya tidak bisa lihat apa-apa. Karena sentral daripada kehidupan manusia itu mata dan hati. Dari mata turun ke hati, dari hati timbullah perbuatan dan keinginan. Oleh sebab itu mata ini sangat penting sekali untuk kita jaga. Karena semua yang mengontrol kita punya kehidupan 366 organ tubuh ini mata. Mata lihat, kemudian dia lakukan. Dari mata timbul keinginan, dari mata timbul segala sesuatu yang baik dan yang jahat. Yang lain ini hanya melaksanakan. Saya percaya ini kalau mata sudah pikir pasti secara langsung kaki melangkah, tangan menggerakkan. Tangan tidak mungkin dia langsung pergi ambil tanpa dia lihat. Tutup mata kan dia tidak tahu dia mau pegang apa begitu. Tapi ketika mata berfungsi untuk menjelaskan sesuatu dengan apa yang dia lihat pada pandangan pertama, hal itu yang secara spontanitas pasti digerakkan oleh tangan. Dari hati kemudian tangan mulai, kaki bertindak, tangan yang menggerakkan. Demikian firman Tuhan, kita menjadi satu dalam tubuh Kristus yang terorganisir. Artinya bahwa kerjasama dalam tubuh Kristus itu penting. Ayat ini menggambarkan bahwa tubuh Kristus seperti tubuh manusia yang terorganisir dengan baik. Setiap bagian bekerja sama, mendukung satu sama yang lain untuk mencapai tujuan bersama-sama. Kalau saya haus pasti kan mata langsung lihat air. Akhirnya kaki berjalan menggerakkan, membantu saya menggerakkan, tangan membantu saya untuk ambil air dan minum. Demikian firman Tuhan juga, tubuh Kristus itu mengorganisir dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ibaratnya seperti kaki, tangan, mulut yang ada pada kita. Untuk apa? Mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Supaya kita selesai bekerja melayani Tuhan bergandengan tangan bersama-sama. Karena tidak bisa, misalnya seorang gembala saja dia tidak bisa. Tanpa jemaat, tapi tidak ada gembala, itu tidak bisa. Sebaliknya juga, tanpa gereja memerlukan anggota. Dari anggota jemaat pastinya dia perlu seorang gembala. Gembala tidak bisa bekerja sendiri, oleh sebab itu dia memerlukan majelis pelayan lain untuk membantu menyiapkan secara kebutuhan-kebutuhan yang ada. Demikian kehidupan kita masing-masing. Seperti tadi, tim sepak bola yang punya tujuan untuk bisa gol, masing-masing punya peran. Tubuh kita dalam kita punya kehidupan, tubuh kita masing-masing punya fungsi masing-masing, peran masing-masing, keinginan masing-masing. Setiap tubuh punya keinginan masing-masing. Demikian juga kehidupan kita masing-masing. Puji bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai tubuh Kristus yang terorganisir, mari kita menggunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah kasih. Kalau karunia untuk berdoa, karunia untuk melayani Tuhan, setiap kita pasti tahu karunia kita masing-masing. Saya percaya ketika kita lahir, kita menerima Yesus Kristus, karena mama-mama waktu hamil kami di dalam perut itu pasti sudah bilang, Tuhan berkati anak-anak dan mereka bisa bertumbuh dewasa. Berkat itu menyertai kami sampai dengan hari ini kami ada. Saya percaya itu.
Karena saya waktu kita ibu-ibu merasakan ya, waktu kita lahir itu Tuhan berkati supaya dia bisa bertumbuh baik, sehat, kasih kekuatan. Tanpa kita sadari berkat mula-mula itu sedang menyertai kami anak-anak. Cuma kami anak-anak ini yang tidak pernah mengerti dan mengenal berkat itu baik-baik. Tapi kalau ketika kita kembali dengan hidup mula-mula orang tua, setiap pekerjaan pelayanan, berkatnya mereka itu menyertai hari ini kita bisa hebat, kita bisa luar biasa. Itu karena orang-orang tua yang sudah bekerja hebat, melayani Tuhan sehingga kita dijadikan hebat oleh Tuhan. Dan berkat itu menyertai kami, menggunakan karunia itu dengan baik. Setiap orang itu diberikan karunia oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus. Jadi kalau Tuhan sudah kasih karunia, Tuhan sudah kasih kuasa dalam kehidupan kita, kita menggunakan itu untuk membangun tubuh Kristus. Agar tubuh Kristus itu bisa bertumbuh baik, sehat, dengan fungsinya masing-masing. Supaya di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan lihat kepada yang ketiga adalah penerapan dalam pelayanan kita masing-masing. Hari ini setiap kita pasti tahu ya, saya lahir di mana, siapa yang tolong saya, jam berapa saya lahir, itu kelahiran kita masing-masing kita tahu tanggalnya. Tapi kematian tidak ada satu orang pun yang tahu. Itu menjadi misteri Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu pasti bangun tidur itu Mama Adama pasti berdoa, Tuhan terima kasih umur panjang, kasih anak-anak kesehatan, kasih anak-anak umur panjang. Itu pasti doa orang-orang tua untuk anak-anak. Oleh sebab itu hal yang pertama yang kita bisa lakukan, masih ada 10 bulan ke depan ya, dari bulan Maret sampai dengan bulan Januari itu, mari kita mencari kebenaran dalam kasih. Yang pertama, kita mencari kebenaran dalam kasih karena sama seperti tim sepak bola itu. Mereka berkomunikasi, bekerja sama, penuh semangat, mereka jujur. Akhirnya mereka saling menghormati, saling mendukung satu sama yang lain akan mencapai tujuan mereka, yaitu kemenangan. Demikian juga kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, mari kita mencari kebenaran dalam kasih. Karena ketika kita melayani Tuhan dengan kebenaran, dengan kasih, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, dengan kerjasama yang baik, kita sedang membangun kerajaan surga di bumi. Kalau kita sudah bangun baik di bumi, pasti saya percaya di surga juga. Karena firman Tuhan bilang apa? Di bumi seperti di surga ya. Tidak bilang di surga seperti di bumi, tetapi di bumi seperti di surga. Artinya bahwa kehidupan kita, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini hendak mencerminkan kehidupan yang kelak ada di surga. Itu mencari kebenaran dalam kasih itu penting. Yang kedua, kita menjadi satu tubuh di bawah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dari tubuh gereja, seperti tadi itu kepala ada pelatih itu dia menjadi kepala dari suatu tim sepak bola. Kalau di gereja itu Kristus itu menjadi kepala dari gereja. Di dalam rumah ada kepala keluarga, ada istri, ada anak-anak. Kita sebagai penolong dengan fungsi tugas kita masing-masing, mari kita bekerja bersama-sama untuk mencapai kebenaran di dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan Allah kita. Yang ketiga kita akan lihat adalah menghargai dan menggunakan karunia. Sangat penting tadi kalau kita sudah belajar, poin yang ketiga adalah karunia, kasih dan karunia. Menghargai dan menggunakan karunia itu penting karena menghargai karunia yang diberikan oleh Roh Tuhan untuk melayani sesama. Ketika kita pakai karunia yang baik, karunia kesembuhan, Mama berdoa orang lain sembuh, pasti orang lain itu dia akan pergi dan dia bersaksi. Saya mengucap syukur, saya sakit parah sekali, Mama berdoa saya sembuh. Artinya kan Tuhan juga ada orang lain yang menyaksikan kuasa Tuhan lewat Mama. Mama hanya sebagai alat yang Tuhan titipkan karunia kuasa doa kepada Mama, sehingga doanya Mama itu telah menyembuhkan saya dan saya pergi ke orang lain, saya bersaksi, Mama berdoa saya dan saya sembuh, saya mengucap syukur kepada Tuhan, nama Tuhan dipuji. Akhirnya orang lain juga mau datang berdoa, minta doa kepada mereka. Jadi kita punya karunia masing-masing, Tuhan kasih itu kita pakai, kita jaga supaya karunia-karunia itu memberkati orang lain. Setelah memberkati orang lain, nama Tuhan dipermuliakan, dipuji. Kesimpulan dari firman Tuhan kita dalam Efesus pasal 4, 15 ayat 16 ada dua kesimpulan. Yang pertama itu pentingnya kerjasama dalam pelayanan.
Tanpa kerjasama dalam rumah tangga, itu suatu rumah tangga itu tidak akan berjalan dengan baik. Bapak jalan sendiri, mama jalan sendiri, anak jalan sendiri, ujung-ujungnya tuh rumahnya berantakan. Demikian juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kerjasama dalam pelayanan itu penting karena setiap orang memiliki karunia, talenta untuk diberikan oleh Roh Kudus untuk saling melayani dan saling berbagi. Oleh sebab itu, kesimpulan yang pertama, mari kita menjaga, kita menggunakan kita punya masing-masing karunia, talenta yang Tuhan kasih itu dengan kerjasama untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, kita terus pertahankan pertumbuhan rohani kita. Kalau pertumbuhan rohani kita sudah sehat, mari terus jaga dan pelihara. Jangan biarkan setan masuk, kemudian menghasut, kemudian mengobrak-abrik kita sehingga pertumbuhan rohani kita yang sehat itu dimenangkan oleh iblis. Hari ini banyak anak-anak muda kita lihat di gereja yang sudah memang mengikuti Yesus, tapi akhirnya mereka keluar kembali ke kehidupan yang mereka sudah tinggalkan. Itu menjadi beban doa kita bersama bahwa pertumbuhan rohani itu sangat penting. Ketika setiap orang percaya harus bertumbuh dalam iman seperti yang sudah kita lihat tadi, itu berarti kita semakin disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan semakin memakai kita. Sebenarnya itu pencobaan, tantangan yang sedang mereka hadapi. Saya tidak mau isap rokok lagi, saya sudah berjanji, minta maaf, saya sudah tidak memakan pinang lagi. Tetapi akhirnya kan kita kembali. Jadi rohani kita itu tidak pernah bertumbuh, hanya begitu. Dia tidak pernah dari yang satu menjadi dua, tangga-tangga, 2, 3 terap, 4 terap, dia kembali, sudah naik ke atas, kemudian dia kembali lagi ke nol, karena roh daging kami ini lemah. Oleh sebab itu, setiap kita wajib bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh secara sehat, secara rohani. Karena seperti tadi, kalau kita menghadapi tantangan, persoalan, masalah, artinya saya punya rohani sedang bertumbuh sehat. Tapi kalau saya tidak mengalami tantangan, saya tidak menghadapi tantangan, sakit, penyakit, pencobaan, betul kan? Aku sebagai orang Kristen, aku sedang bertumbuh. Itu menjadi refleksi pribadi, kita kontrol lagi. Karena mengikut Yesus salib itu berat. Mama, salib berat ya. Terima kasih, Mama dan Bapak sudah bekerja luar biasa, memikul salib itu sampai hari ini. Dan bukti dari salib yang Mama dengan Bapak itu, anak-anak itu menjadi berhasil. Diberkati oleh Tuhan karena doa dan air mata pekerjaan yang orang-orang tua sudah lakukan. Dan itu adalah upah, harga yang dibayar oleh Tuhan atas setiap penderitaan itu. Jadi kalau bilang tanpa penderitaan berusaha mengiringi Yesus itu tidak benar. Menurut saya itu tidak benar karena orang tua biasa dulu tuh dari sini tidak bisa ke piramid, dari sini tidak bisa ke Hitigima karena orang perang waktu itu. Ini tidak bisa kita bawa Injil, tidak bisa kita buru-buru, tidak bisa ini. Artinya ada harga yang mereka bayar, nyawa untuk melayani Tuhan, lewat pendidikan, lewat gereja. Dan saya percaya hari ini keluarga besar diberkati oleh Tuhan itu karena pelayanan kesetiaan itu. Dan itu menjadi suatu kebanggaan untuk anak-anak, untuk penerus bahwa tete nenek sudah bekerja seperti begini, menjadi cerita turun-temurun dan juga menjadi kekuatan untuk kami generasi muda yang akan datang. Penutup, mari kita terus berpegang pada kebenaran dalam kasih Kristus. Kita terus bertumbuh ke arah yang lebih baik, hidup berpadanan dengan Tuhan. Kalau dengan demikian kita akan menjadi satu tubuh yang kuat, yang harmonis, terus siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing. Banyak sekali program-program yang kita buat secara berjemaat yang pada komisi, tetapi tanpa persatuan di dalam satu tubuh Kristus, saya percaya program itu tidak akan jalan baik. Ibu ketua punya pikiran sendiri, ibu sekretaris punya pikiran sendiri, ibu bendahara sendiri, bahkan seksi-seksi sendiri. Akhirnya kita mau bekerja bergandengan tangan, itu tidak akan jalan. Seperti pemain bola tadi, masing-masing punya peran. Karena komunikasi baik, karena di peran masing-masing jalan, fungsi jalan, akhirnya kita punya tujuan capai gol itu kita sudah menang gol. Tetapi kalau kita punya program bagus sekali, tetapi tidak ada kerjasama antara pimpinan, ketua, sekretaris, bendahara, kemudian anggota lain-lain, saya percaya barang itu tidak akan jalan semaksimal mungkin. Mungkin akan jalan, tetapi pasti ada sungut-sungut, ada kita mau begini, tapi begini. Mari kita itu menjadi bahan doa dan
Sore hari ini biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi ajakan buat kita bersama-sama terus kita bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Karena ketika kita bertumbuh di dalam kebenaran Kristus, hidup kita semakin disempurnakan, dan kita akan sama seperti Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan sampai di sini. Mama terkasih, Mama Pak Kade memimpin kita dalam doa firman. Kita berdoa.